Oke sahabat fisika, apa sih itu gerak melingkar? Ya sesuai dengan namanya, gerak melingkar itu merupakan gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Nah, perlu sahabat fisika ketahui bahwa satu putaran atau satu lingkaran penuh itu sudutnya adalah 360 derajat. Nah, satu putaran itu sendiri itu juga setara dengan 2pi radian. Jadi, 2pi radian itu sama dengan 360 derajat atau 1pi radian itu setara dengan 180 derajat. Nah, di materi gerak melingkar ini ada besaran-besaran apa aja sih yang perlu kita ketahui? Oke sahabat fisika, pada gerak melingkar itu ada beberapa besaran-besaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada periode dan frekuensi. Nah, periode itu apa sih? Periode itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gerak melingkar atau melakukan satu putaran. Nah, atau kalau dirumuskan periode itu dirumuskan T sama dengan T per N. Dan frekuensi, apa sih itu frekuensi? Frekuensi itu merupakan banyaknya putaran yang dilakukan dalam satu sekon. Jadi banyaknya putaran dalam satu sekon itu disebut dengan frekuensi, atau kalau dirumuskan F sama dengan N per T. Nah, kalau kita lihat di sini hubungan periode sama frekuensi, T itu sama dengan T per N, sedangkan F sama dengan N per T. Jadi, T itu sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Di mana T besar itu merupakan periode, satuannya dalam sekon, F itu merupakan frekuensi, satuannya dalam hertz, kemudian N itu merupakan banyaknya putaran, dan T merupakan waktu, satuannya dalam sekon. Nah, selain periode dan frekuensi, ada besaran lain apalagi sih pada gerak melingkar? Nah, pada bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai gerak lurus. Nah, pada gerak lurus itu kita dikenalkan ada beberapa besaran, diantaranya ada S, ada V, ada A. Nah, kemudian di gerak melingkar nanti kita akan dikenalkan dengan besaran-besaran lain. Ada theta, ada omega, ada alfa. Nah, apa sih hubungan antara S sama theta, V sama omega, A sama alfa? Nah, oke, hubungannya adalah sebagai berikut. Nah, dimana dari sini S itu merupakan theta dikali R, V itu sama dengan omega kali R, dan A itu sama dengan alfa dikali R. Oke, dimana S itu merupakan jarak tempuh dalam meter, V-nya itu merupakan kecepatan linier, A itu merupakan percepatan linier, kemudian theta itu merupakan posisi sudut, omega itu merupakan kecepatan sudut, dan alfa itu merupakan percepatan sudut. Nah, jadi di sini kalau kita lihat pada gambar ini nih, di sini jadi si benda ini dia kan bergerak melingkar seperti ini, ya kan? Nah, arah kecepatan yang melingkar ini adalah merupakan kecepatan sudutnya atau omega. Sedangkan kecepatan linier itu arahnya selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Jadi ketika misalnya ini kita anggap ini kan dia geraknya arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika dia berada di posisi ini, maka arah kecepatan liniernya atau arah V-nya itu dia ke atas seperti ini. Ketika misal dia berada di atas ini, berarti dia tegak lurus sama jari-jari, dia arahnya ke kiri. Ketika dia berada di sini, dia arah V-nya ke bawah. Ketika dia berada di bawah, arah V-nya dia ke kanan. Sedangkan arah kecepatan yang melingkar ini itu arah kecepatan sudutnya. Begitu juga dengan arah percepatan sudut dan percepatan liniernya gitu. Nah, yang perlu diketahui lagi sahabat fisika di sini untuk omega atau kecepatan sudutnya, tadi untuk R-nya adalah jari lingkarannya ya. Kemudian untuk omega itu sendiri itu bisa kita cari dari persamaan omega sama dengan 2πf, di mana F-nya itu merupakan frekuensi gitu. Nah, selain ada S, V, A, dan lain sebagainya ini, nanti kita juga akan mengenal besaran lain, diantaranya ada percepatan sentripetal. Apa sih itu percepatan sentripetal? Nah,
Sesuai dengan namanya, sentripetal itu berasal dari kata center. Center itu artinya pusat. Nah, percepatan sentripetal itu merupakan percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran, di mana percepatan sentripetal dapat dirumuskan AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, di sini kalau ada percepatan sentripetal, maka di situ juga ada yang namanya gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran atau F seperti ini. Ini adalah gaya sentripetalnya, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, kita ingat persamaan dari hukum Newton bahwa F itu kan sama dengan M kali A. Berarti kalau gaya sentripetal atau Fs ya sama dengan M dikali AS, atau percepatannya adalah percepatan sentripetal. Sehingga untuk mencari gaya sentripetal itu juga bisa dirumuskan Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R gitu. Nah, oke sahabat fisika. Nah, di sini untuk AS-nya itu percepatan sentripetal, satuannya dalam meter per sekon kuadrat. Kemudian Fs itu merupakan gaya sentripetal, satuannya dalam Newton. Kemudian M-nya adalah massa benda, satuannya dalam kilogram. V-nya merupakan kecepatan linier, satuannya dalam meter per sekon. Dan R merupakan jari-jari lintasan, satuannya dalam meter gitu. Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah benda bermasa 1 kg berputar dengan kecepatan sudut 120 rpm. Jika jari-jari putaran benda adalah 2 meter, tentukan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal gerak benda tersebut. Oke sahabat fisika, dari soal ini berarti sudah diketahui apa aja nih? Oke, ada massa, M-nya sama dengan 1 kg, kemudian dia berputar dengan kecepatan sudut atau omeganya 120 rpm. Kemudian jika jari-jari putaran benda adalah 2 meter atau R-nya itu 2 meter, tentukan percepatan sentripetal yang ditanyakan, percepatan sentripetal atau AS dan gaya sentripetal atau Fs-nya. Nah, oke sahabat fisika, di sini dari besaran yang sudah diketahui ada M, ada omega, ada R. Itu satuannya di situ untuk omega masih dalam rpm. Nah, rpm itu apa sih? Nah, rpm itu singkatan dari rotation per menit atau rotasi per menit. Jadi 120 rpm itu sama dengan 120 rotasi per menit. Rotasi atau putaran. Jadi 120 putaran per menit. Nah, kalau kita ubah ke satuan SI-nya atau dalam radian per sekon, ingat satu putaran atau satu rotasi itu kan sama dengan 2pi radian. Jadi 120 rotasi per menit itu sama aja dengan 120 dikali satu rotasi atau satu putaran kan 2pi radian per menit. 1 menit itu 60 sekon. Jadi di sini 120 dikali 2pi radian per 60 sekon, atau 120-nya boleh nih kita bagi sama 60 kan tinggal 2 kali 2pi. Jadi nilainya 4pi radian per sekon, itu untuk omega atau kecepatan sudutnya. Nah, di sini sekarang yang ditanyakan adalah AS atau percepatan sentripetalnya. Kita ingat persamaan dari percepatan sentripetal, AS itu sama dengan V kuadrat per R. Nah, dari besaran yang sudah diketahui, itu V atau kecepatan liniernya belum diketahui. Maka kita gunakan nih hubungan antara V sama omega, di mana V itu kan sama dengan omega dikali R, ya kan? Oke, berarti berapa nih V-nya? Omeganya udah diketahui tuh 4pi. Nah, berarti V sama dengan 4pi dikali R-nya. Jadi jadinya kan 2 meter. R-nya di sini boleh pakai R kecil, boleh pakai R besar, sorry. Nah, oke, jadi V-nya 4pi kali 2 atau 8pi meter per sekon. Itu untuk kecepatan liniernya. Jadi dari sini kita bisa nih cari percepatan sentripetalnya atau AS sama dengan V kuadrat per R. Jadi AS sama dengan 8pi dikuadratkan per 2 atau sama dengan 64pi kuadrat per 2, yaitu 32pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk gaya sentripetalnya Fs sama dengan M dikali AS atau mv kuadrat per R, tapi karena di situ percepatan sentripetalnya sudah diketahui, ya udah kita pakai yang Fs sama dengan M dikali AS gitu aja, atau sama dengan Fs sama dengan
masanya kan 1 dikali AS-nya 32 Pi kuadrat. Jadi nilainya sama dengan 32 Pi kuadrat Newton gitu. Cukup mudah bukan? Nah, itu tadi sedikit simpel konsep tentang besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar. Nah, di video berikutnya nanti kita akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan, dan juga hubungan antara roda-roda. Nah, seperti apa? Simak terus penjelasannya di video berikutnya ya. Oke, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like and share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk subscribe juga.